Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan soal selanjutnya, ini soal tipe SPMB nomor 26. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm jika S merupakan proyeksi titik C pada bidang AFH, maka jarak titik C ke titik S adalah. Oke, di sini saya sudah menggambar kubusnya supaya cepat. Ada kubus ABCDEFGH, seperti biasa kubus pastikan sama panjang di sini, makanya sudah ditulis A cm semua ukuran rusuknya. Oke, A cm. Kemudian kita harus mencari jarak titik ke titik. Tapi titiknya yang pertama titik C, tapi yang kedua titik S, yang dimana titik S ini proyeksi. Oke, berarti fokus kita ada dua, ada titik C dan juga bidang AFH karena itu proyeksinya. Untuk titik C, kita di situ sudah menggambar, di sini titiknya sudah ditebalkan dengan warna merah. Di bawah sini sudah ditebalkan warna merah. Kemudian di sini ada bidang AFH, sudah saya gambar juga warna kuning bidangnya. A ditarik garis ke F, ditarik garis ke H, dari H ditarik garis ke A sehingga membentuk suatu bidang segitiga AFH. Untuk selanjutnya, karena tujuan kita mencari titik S, kita harus menggambar dulu titik S. Oke, ini berarti berkaitan dengan yang namanya proyeksi. Kita harus ingat, kita reminder kembali apa itu proyeksi. Proyeksi itu berarti kalau misalkan ini kasusnya suatu titik terhadap bidang, berarti kita harus mencari titik pada bidang tersebut, yang dimana ketika kita tarik garis dari titik C terhadap titik proyeksi tersebut, itu harus membentuk tegak lurus terhadap bidang atau membentuk sudut 90 derajat, siku-siku. Oke, titik C itu kalau kita perhatikan akan membentuk sudut 90 derajat atau membentuk garis tegak lurus itu kalau kita teruskan terhadap titik E. Titik E di ujung sini. Oke, yang dimana kalau kita ingat berarti ini membentuk suatu diagonal ruang. Oke. Dari titik C ternyata akan membentuk tegak lurus ketika kita membuat garis dari titik C yang berhenti di titik E, yang dimana itu membentuk diagonal ruang. Kita sekarang mencari titik S, karena titik S itu pada bidang AFH, berarti disinilah titik S. Di situ titik S, kita harus mencari jarak dari titik C ke titik S. Warna biru. Ini harus kita cari jaraknya seperti apa. Oke, secara konsep yang pernah saya jelaskan sebelumnya ketika langsung pembelajaran di sekolah, itu kita bisa melihat bahwa diagonal ruang itu terbagi menjadi 3 sama panjang jika beririsan terhadap dua bangun. Di sini bangun yang pertama, kalau kita fokus terhadap diagonal ruang EC, itu akan melewati dua buah bidang. Bidang yang pertama AFH yang saya gambar dan saya kasih warna kuning bidangnya. Kemudian ada bidang yang kedua yaitu bidang BDG. Ini juga sama, bidang yang dilewati oleh diagonal ruang EC. Nah, jadi kalau kita perhatikan ada dua bidang yang beririsan terhadap diagonal ruang EC, yang dimana dari masing-masing yang beririsan tersebut pasti akan membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus terhadap diagonal ruang seperti ini. Ini pun pasti akan tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau kita gambarkan secara terlentang akan membentuk seperti ini. C itu seperti ini, dibagi menjadi 3 sama panjang. Untuk yang pertama di sini berarti adalah beririsan dengan segitiga AFH, tegak lurus dan beririsan dengan segitiga AFH. Yang sebelah sini berarti beririsan atau tegak lurus terhadap bidang BDG. Seperti itu. Karena tujuan kita mencari jarak dari C ke S, berarti kita lihat dari 3 bagian tersebut, S terletak di sebelah sini. Berarti yang mau kita cari dari sini ke sini, dimana itu merupakan 2 bagiannya dari 3 bagian. Berarti cara menghitungnya
itu 2 dari 3 bagian. Karena C itu diagonal ruang, berarti dikali diagonal ruang. 2/3. Oke. Ingat, kemarin kita sudah harus bisa mencari diagonal ruang maupun diagonal bidang dengan cara cepat. Diagonal bidang itu cara cepatnya adalah rusuk akar 2. Diagonal ruang itu cara cepatnya adalah rusuk akar 3. Berarti kalau di sini rusuknya A cm, maka diagonal ruangnya adalah A akar 3 cm. 2/3 dikali A akar 3, maka hasilnya 2/3 A akar 3 cm. Berarti jawabannya adalah yang C. Seperti ini. Ini semua berdasarkan konsep cara cepat. Jadi kita tidak perlu lagi untuk melihat segitiga yang bisa terbentuk. Kita bisa langsung menggambar, kita bisa langsung menentukan dengan cara perbandingan tadi. 2/3. Seperti itu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh tanyakan di WhatsApp.